Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembali lagi nih untuk tutorial selanjutnya ya pada Google Meet. Jadi, sebelumnya saya sudah membahas tutorial tentang bagaimana cara kita membuat rapat yang menggunakan Google Meet dan kemudian men-share ya linknya agar bisa dibagikan dengan teman-teman yang lain. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat video saya pada kali ini ya, nah silakan coba dilihat video saya sebelumnya tentang Google Meet ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial itu ya mengenai bagaimana cara kita menggunakan Google Meet ini ketika sudah berada pada room ya, di dalam ruangan Google Meet ini. Sebelum itu ya, jangan lupa like, subscribe video ini dan kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya, dan kemudian juga dengan teman-teman mengklik like ya, subscribe dan share itu gratis teman-teman ya. Jadi kita sekarang sudah ada di dalam room ya, room di Google Meet. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, bisa ada layar ya yang tampil di depan ini, dan itu adalah saya sendiri ya. Jadi bukan direkam layarnya. Nah, jadi kita bahas dulu dari yang paling kecil ya, dari sudut ini. Ini ada bisa teman-teman lihat di sini ya, ada kayak warna biru gitu ya, warna biru terus ada kedap-kedip gitu. Ini adalah tampilan ya daripada apa ya, kayak frekuensi suara gitu. Nah, jadi kalau pas kita ngomong ini ada kayak gini ya, ada naik turunnya gitu, ada frekuensi suaranya, berarti suara kita masuk di ini, di apa, di tampilan layar di atas, sebelah kanan atas itu. Nah, itu ya untuk ini yang pertama. Ini kalau misalnya ini kita udah ngomong terus tampilan frekuensi ini yang nggak ada, berarti ada masalah nih di mic atau di handsetnya teman-teman. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Nah, yang kedua ini ada fitur aktivitas ya. Di fitur aktivitas ini kita bisa klik, dan kemudian di sini kita bisa melakukan apa ya, semacam coret-coret gitu untuk di dalam room ini ya, di dalam room Google Meet ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali gitu kalau teman-teman gunakan untuk mengajar ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang profesinya sebagai guru atau sebagai les privat ya, atau sebagai dosen, nah ini bisa digunakan ya dengan cara kita klik ini ya, klik aktivitas ini, dan kemudian kita klik papan tulis virtual ini, dan kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau saya ini untuk contoh aja ya teman-teman, bisa pilih dari Google Drive. Kalau saya mulai papan tulis baru, kita klik aja. Oke, ini sudah ada. Nah, dari sini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ya, ada seperti tampilan layar putih ya, kayak gitu, dengan nama Zof strip YSJD ya, strip CZZ ya. Nah, di sini kan ada gambar pena, ini bisa kita gunakan ya. Coba kita gunakan, kita ketik huruf A ya. Coba, oke. Nah, kalau kita ingin menghapus, kita bisa klik hapus ya. Dengan klik hapus seperti ini, atau bisa klik kayak gini juga. Tuh, balik lagi dia. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini juga ada ininya, tombol ini. Ini bisa menggeser kah? Oh, ini nggak bisa menggeser ya. Ini ada stiker note ya. Oke, coba kita simpan. Tuh ya. Oh, jadi bisa buat kayak gini. Kita coba klik ALT, oh nggak bisa. Bisanya klik kanan diduplikasi ya kalau kita mau duplikat seperti itu. Dan ini ada upload gambar ya. Misalnya ini ada lingkaran.
Ini ada apa aja sih pilihannya? Oh, cuman ini ya. Oh ya, diklik yang kecil ini akan muncul persegi ya, segitiga, wajik, kemudian panah, batang, dan persegi panjang bulat ya. Seperti ini. Dan kemudian kalau teman-teman ingin mengetik ya huruf, capek ya menggunakan pena ini, ya bisa juga diketik dengan ini. Hai. Tuh, juga bisa ya, contoh aja ini. Kemudian ini laser. Oh, ini untuk ini untuk PowerPoint ya, untuk presentasi. Ini bisa dilihat di sini ya. Tuh, dia kalau kita garis bakal hilang gitu. Oke, ini mantap banget ya untuk teman-teman presentasi ataupun menerangkan sebuah project ya, ataupun teman-teman yang pengen jadi guru privat gitu menggunakan ini ya, sangat bermanfaat ini pastinya. Oke, kalau kita balik lagi. Terus juga ini bisa dibagikan loh. Kalau kita udah selesai misal ya, ini bisa dibagikan ke orang lain. Nah, misalnya contohnya aja ini ya, kita bisa share atau salin linknya. Sebelum itu kita ubah dulu linknya ke siapa, dan pilih siapa saja yang memiliki link ya. Jangan sampai kita pilih dibatasi. Kalau dibatasi ya juga nggak bakal bisa gitu. Buka. Kalau udah klik selesai, dan ini ya bakal nanti diizinkan seperti itu. Atau ya kita salin dulu lah linknya, salin dulu biar nggak lupa. Nanti baru kita ini ya. Ini kita salin dulu baru kita klik selesai. Oke, ini sangat bermanfaat yang pastinya ya. Nah, terus di sini ada papan tulis kedua ya, untuk lembar kedua, lembar ketiga gitu. Oke. Oh, ini terkecil ya. Oke, itu untuk papan tulis ya. Kita cukupkan dulu, dan kemudian di sini ada fitur chat ya. Yang kedua ini ada fitur chat dengan semua orang. Kita klik coba. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya di dalam sebuah forum ya, bergabung pada forum, kita ingin bertanya dan tidak bisa mengeluarkan suara ya, mungkin ada masalah mic atau sebagainya, itu bisa menggunakan fitur chat ini, dan kita bisa sampaikan maaf ya, gitu ya, maaf mikrofon saya bermasalah gitu ya, atau maaf suara saya bermasalah gitu ya. Nah, itu teman-teman untuk fiturnya. Terus yang keempat ya, di sini ada tampilkan semua orang. Jadi tampilkan semua orang ini, gambar orang ini, kita bisa melihat siapa saja yang mengikuti, yang sedang mengikuti ya panggilan atau room daripada Google Meet ini. Nah, ini ya ada satu orang ya sendiri, dan kemudian ya kalau kita ramai-ramai gitu ya, itu bisa tampil juga tuh yang di bawahnya ya, ada orang lagi. Terus kalau kita pengen menambahkan orang lain, itu bisa klik tambah orang ini, dan kemudian kita ketikkan emailnya ya, dan kemudian kita klik. Selanjutnya email itu akan terkirim ya, akan terkirim ke email orang tersebut gitu. Oke. Untuk selanjutnya itu ada detail rapat ya. Detail rapat ini kalau kita klik itu akan seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat. Jadi di sini ada pilihan ya, pilihan salin informasi, salin info akses ya. Nah, ini kalau kita salin ini, kita bagikan ke teman-teman kita yang lain ya. Itu dia juga bisa untuk mengikuti rapat yang sedang kita laksanakan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ikut webinar atau ikut seminar ya, pengen teman-teman yang lainnya ikut ini seminar tersebut, itu bisa kita menggunakan fitur ini ya, yang kita bagikan link tadi. Oke, selanjutnya di sini ya, dari tombol yang ini dulu ya, tombol yang ini dulu. Di sini ada gambar mikrofon ya. Jadi kalau kita klik mikrofon ini, nah, ini adalah untuk menyalakan mikrofon dan mengaktifkan mikrofon ya. Gitu ya.
Kemudian di sini gambar kamera ini adalah kita ingin mengaktifkan kamera dan mematikan kamera. Kita coba klik, tuh, kameranya mati ya, tuh, ya nyala dia. Dan kemudian selanjutnya di sini ada presentasi sekarang. Nah ini bisa kita gunakan teman-teman untuk presentasi ya. Kalau misalnya kita ingin mulai presentasi, ya tinggal di ini aja, diklik ini, dan kemudian di sini ada pilihan juga. Ya ada pilihan presentasi seluruh layar, ada jendela, ada tab ya. Kalau seluruh layar dia akan seperti ini, dan kemudian kita klik dulu di sini, kemudian kita klik bagikan. Nah seluruh layar ini, jadi seluruh aktivitas kita itu ya akan terekam di sini ya. Mulai kita buka komputer kita dan lain sebagainya seperti itu. Dan kemudian kalau kita ingin menghentikan pembagian layar ini ya, teman-teman gak usah bingung-bingung, ini ada di bawah ya. Kemudian klik hentikan berbagi ini. Nah, otomatis akan berhenti ya. Untuk selanjutnya ini ada jendela ya. Nah, jendela ini jadi kita bisa memilih layar mana yang ingin kita bagikan ya. Ada layar yaitu di video kita sendiri ya. Kalau kita ada buka jendela tab yang lain, kita bisa pilih dari Google ini ya, itu bisa kita bagikan juga. Terus kita klik share ya. Jadi kita bisa memilih ya jendela mana yang ingin kita bagikan. Kalau kita share gini ya, jendela ini sorry ini abaikan ya. Kemudian ini kita bisa share ya, kayak gitu. Nah kita juga bisa presentasi lewat sini ya. Nah oke, selanjutnya itu ada tab ya. Nah tab ini presentasinya adalah kita bisa memilih tab mana yang ingin kita bagikan. Ini hampir sama seperti jendela tadi, tetapi dari tab Chrome ini hanya bisa kita bagikan untuk tab Chrome saja ya. Misalnya kita ingin membagikan tab ini gitu ya, kita klik aja yang tab baru ini, terus kita klik bagikan ya. Nah terus yang kita gunakan di tab ini saja yang akan di share. Nah ini tandanya ya teman-teman, apa yang kita lakukan di sini itu akan terekam di presentasi ini. Oke, kita klik hentikan presentasi. Nah selanjutnya di sini ada juga fitur yang titik 3 ini ya. Fitur titik 3 ini ada pilihan juga, itu papan tulis virtual ya. Kemudian ada ubah tata letak. Nah kita klik ubah tata letak ini adalah ada bersusun, otomatis ya, sorotan, sidebar. Kalau otomatis ini dia bisa berganti-ganti gitu. Kalau orang lagi presentasi dia menampilkan orangnya, kalau tidak dia akan kembali seperti semula. Kalau bersusun itu akan menampilkan orang beramai-ramai ya, seluruh peserta. Dan kemudian kalau sorotan itu akan menampilkan orang yang berbicara. Kemudian sidebar itu akan menampilkan orang yang berbicara atau presentasi juga ya, sama dengan ini. Tapi dia akan diurutkan di sini untuk pesertanya gitu di sebelah kanan ya, seperti itu. Nah itu ya untuk ininya. Dan kemudian di sini juga kita bisa ubah gitu latar belakang atau background kita. Kita klik aja nih backgroundnya, kita klik. Tuh ini bisa diubah ya. Tuh. Kalau kita klik ini ya. Nah itu bisa diubah juga melalui setelan yang titik 3 ini. Terus ini layarnya juga bisa kita penuhkan. Kalau kita klik, tuh dia bakal penuh layarnya ya. Sama seperti presentasi kita menggunakan Zoom kayak gitu. Atau kalau kita ingin mengecilkan lagi layarnya, tekan ES key di keyboard ya. Nah itu bakal jadi kecil lagi. Kemudian ada teks juga. Teks ini adalah untuk menampilkan bahasa ya. Misalnya orang itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi sini teks pilih bahasa yang akan digunakan pengguna. Teks akan ditampilkan dalam bahasa tersebut ya. Untuk semua rapat yang perangkat ini. Misalnya kalau orang itu pakai bahasa Inggris, kita pengen tahu nih dia ngomong apa dengan melalui tulisan itu kan. Kalau melalui pembicaraan ya, pronunciation itu agak susah untuk menerjemahkannya, jadi kita bisa klik tulisan ini,
Kita pilih bahasa Inggris dan terapkan. Hello everybody. Nah, kan bisa ada muncul tulisan seperti ini, tapi tidak terlalu efektif ya. Oke, ini cukup membantu. Kalau kita ingin mengubah lagi, kita klik teks nonaktifkan ya, terapkan. Oke, selanjutnya ini ada laporan masalah. Kalau kita ada masalah ya di Google Meet ini, kita bisa laporkan. Kemudian ada laporan penyalahgunaan, ada pemecahan masalah dan bantuan, ada setelan ya yang terakhir. Setelan ini sama ya fungsinya untuk kita mengubah audio kita. Misalnya kita udah pakai mic atau udah pakai headset yang lain ya, itu bisa kita ubah di sini, atau nggak ada suaranya, ini bisa kita otak-atik, kita rubah aja di sini ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini video. Nah, ini udah saya jelaskan sebelumnya. Dan terakhir, kalau ini udah ya, terakhir ini adalah tombol untuk fitur untuk tutup panggilan ya. Jadi kalau teman-teman udah selesai meetingnya, udah selesai acaranya, itu bisa klik tutup panggilan, maka panggilan akan berakhir ya. Sama juga dengan video ini ya. Itulah tutorial dengan saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan share ke teman-teman yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.